Untuk malam ini, kita akan membahas bentar. Nah, oke, fisika dasar. Aku lagi share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, eh, sebelum aku lanjutkan, aku pengen menunjukkan ke teman-teman bahwa yang sekarang ada di layar teman-teman ini adalah eh, tampilan dari buku Problem on Kinematics yang dikeluarin sama Jan Calder. Oke. Jadi bukunya ini ada buku problem, ada buku juga materi. Nah, yang aku tunjukkan di sini adalah buku problemnya. Di sini materi soal-soalnya ini langsung latihan soal semua ya. Berisi latihan soal berupa materi kinematika. Oke. Materi kinematika ada beragam jenis contoh soal, ada beragam materinya paling singkat doang, tidak kesimpulan doang, terus dilanjutkan dengan soal. Oke. Soal-soalnya di sini bisa teman-teman lihat dan pertanyaannya, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan materi ini? Ini bisa ditemukan dengan mudah sebenarnya di internet. Jadi teman-teman tinggal searching aja. Sebenarnya ini kalau bisa dibilang sih bajakan ya. Cuman kalau misalkan teman-teman untuk bahan belajar bisa di search saja. Kalau misalkan mau mencari yang asli silakan dibeli di fitur tempat untuk ngebeli yang asli. Di search aja di mana lokasinya gitu. Oke, jadi ingat-ingat aja nama penulisnya Jan Calda dan Problems on Kinematics gitu. Nah, beberapa latihan di soal di sini sangat bermanfaat untuk mengasah pola pikir teman-teman berkaitan sama kinematika. Kita sama-sama tahu bahwa materi kinematika adalah materi dasar yang digunakan untuk masuk ke Olimpiade Fisika. Oke, jadi materi fisika dasarnya itu adalah dari kinematika dulu. Nanti dari kinematika dia akan berkembang ke dinamika, dari dinamika nanti akan berkembang lagi uh, ke dua tinjauan, yaitu tinjauan berupa usaha energi, yang satu lagi tinjauan vektor atau tinjauan biasanya kita sebutnya impuls momentum. Oke, nanti setelah semua materi itu dipelajarin, terus diaplikasikan dalam bentuk rotasi. Oke, jadi semua materi tadi kinematika, dinamika, baik usaha energi maupun impuls momentum akan dipelajari dalam bentuk materi rotasinya. Kemudian habis itu, setelah semua materi ini tuntas dipelajari, kemudian kita akan masuk ke materi osilasi. Kira-kira itu yang akan dipelajari atau itu yang akan dikeluarkan untuk menguji kemampuan teman-teman di tingkat kabupaten kota. Oke. Dan berikutnya nanti pas provinsi dan nasional, tentu dia akan berkembang, tapi berkembangnya tergantung kebutuhan. Nanti bisa ada tambahan materi listrik, materi magnet dan lain sebagainya. Jadi itu nanti setelah masuk ke tingkat berikutnya, provinsi maupun nasional. Oke, kira-kira seperti itu. Bentar, aku cek dulu filenya. Oke, ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar materi kinematika. Wait ya. Nah, oke. Sepertinya oke. Nah, ya. Oke. Oke, agak oke. Sudah kelihatan ya. Em, untuk awal, mari kita bahas sejenak rangkuman tentang materi kinematika. Oke. Nah, oke. Jadi gini, uh, sebelum lagi kita belajar kinematika, aku pengen membangun frameworknya dulu tentang apa aja sih sebenarnya yang dipelajari di Olimpiade Fisika itu sebagai permulaan untuk mempelajari fisika dasar ini.
fisika dasar. Oke. Nah, pertama, teman-teman coba ikutin deh buku pelajaran fisika yang teman-teman miliki. Pasti selalu diawali dengan materi besaran dan satuan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu belajar besaran dan satuan? Kenapa besaran dan satuan sangat diperlukan untuk ditaruh di paling dasar dulu? Oke. Sebagai informasi, fisika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Oke. Untuk kita bisa mempelajari fenomena alam, kita harus melakukan pengukuran. Nah, segala sesuatu yang perlu diukur atau perlu dicari nilai kuantitasnya dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya sebagai besaran. Oke, quantity. Apapun yang ingin kita ukur. Sebagai contoh misal, aku sedang meletakkan laptop di meja. Misal aku pengen tahu seberapa lebar mejanya. Cukup tidak untuk menaruh laptop dan alat-alat yang aku miliki. Maka aku akan melakukan pengukuran. Pengukurannya sangat beragam caranya. Bisa aku menggunakan tangan, aku bentangkan tangan aku lihat, oh kira-kira ukuran mejanya selebar bentangan tangan. Oke, jadi sedangkan laptop jauh lebih kecil daripada bentangan tangan tersebut. Maka laptop yang aku miliki, aku bisa taruh di atas meja. Oke, nah maka ukuran yang tadi barusan aku sebut itu adalah besaran. Berapa besarnya dari lebar meja? Sebesar satu bentangan tangan aku. Nah, tapi ukuran bentangan tangan ini kan bukan sesuatu yang sama untuk semua orang. Nah, maka kita menyebut besaran-besaran tadi dinyatakan secara tidak baku. Oke. Apa maksudnya tidak baku? Artinya tidak terstandarisasi, tidak memiliki standar yang jelas. Apa perlunya kita menstandarisasi? Sebenarnya masalah komunikasi aja atau masalah dagang aja. Misal, aku mau jual meja selebar satu bentangan tangan. Terus ternyata aku tidak mendeskripsikan bentangan tangan siapa. Ternyata bentangan tangan seorang bayi. Ternyata ukuran mejanya kecil. Sedangkan yang aku ekspektasikan, oh bentangan tangan orang dewasa. Berarti ada permasalahan komunikasi di sini. Ada gap komunikasinya. Kenapa gap komunikasi ini tercipta? Karena tidak jelas ukurannya. Bentangan tangan apa? Dan bentangan tangan setiap orang kita tahu berbeda-beda. Maka kita sebut ukuran dari bentangan meja tersebut, lebar meja tersebut, diukur secara tidak baku. Jadi objeknya sama, tapi bisa diukur dengan baku ataupun tidak baku. Oke? Nah, bagaimana kita menginformasikan ukuran dari suatu nilai besaran atau sesuatu yang diukur, kita gunakan dengan satuan. Kita perlu satuan. Dan satuannya jangan sampai tidak baku. Kenapa? Karena kalau dia tidak baku, mungkin dia bisa digunakan untuk komunikasi informal. Tapi kalau untuk komunikasi formal, kita harus buat dia sebaku mungkin. Ukurannya sama, seluruh dunia dipastikan sama. Berarti harus ada perjanjiannya dong. Oke. Misal kayak panjang. Panjang memiliki nama besarnya kan besaran panjang, ukuran panjang. Oke. Satuannya apa? Satuannya adalah meter. Meter ini adalah satuan bakunya. Oke. Apa standar dari 1 meter? Ada ukurannya. Oke. Dan itu bisa teman-teman cari di internet. Apa dasar dari 1 meter tersebut? Apa dasar dari 1 kilogram? Itu adalah wawasan yang bisa teman-teman cari sendiri. Oke. Nah, kemudian untuk membuat klasifikasi segala hal yang diukur di dunia ini, kan banyak banget yang diukur di dunia ini. Jadi terus kemudian diklasifikasikan. Oke, kita tentukan saja dari semua apa yang diukur ada hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang dasar, sesuatu yang basic. Oke, panjang termasuk sesuatu yang basic tersebut beserta 6 besaran yang lain. Besaran-besaran tersebut nantinya disebut sebagai besaran pokok atau besaran dasar. Oke, mulai dari panjang, terus kemudian ada massa. Mungkin bahasa informal dari massa ini sehari-hari adalah berat.
Tapi pada tinjauan fisika ini nanti dia akan adalah dua hal yang berbeda antara massa maupun berat. Karena berat itu relatif terhadap gravitasi. Yang valid adalah massa untuk menyatakan kuantiti dari suatu ukuran. Oke. Kemudian dari nanti ada panjang, massa, waktu, temperatur, terus ada intensitas cahaya, jumlah zat, dan kuat arus. Oke. Jadi ada 7 besaran dasar atau 7 besaran pokok. Oke. Ini masalah perjanjian saja. Jadi tidak kenapa dia jadi besaran pokok? Itu masalah politik aja, politik dari orang-orang yang menentukan ini. Oh ya udah, kita tentukan ini besaran dasar karena kita merasa ini basic dibandingkan hal-hal yang lain. Oke. Kemudian gabungan dari besaran-besaran pokok itu nanti akan disebut sebagai besaran turunan. Oke. Nah, setiap besaran pokok mengandung satuan-satuan dasarnya. Kenapa perlu dibuat besaran pokok, besaran dasar? Karena kita perlu untuk menentukan satuan dasarnya atau sesuatu yang digunakan sebagai representasi dari besaran tersebut. Misal panjang meter, oke? Meter itu memiliki value, oke? Untuk meter, oke, aman. Untuk meter itu memiliki standar, oke? Ada standarisasinya. Massa 1 kilogram ada standarisasinya. Kalau nggak salah, kalau 1 kilogram itu adalah massa suatu logam yang disimpan di museum di Paris dan lain sebagainya atau apa gitu. Pokoknya ada standarisasinya. Itu wawasan ya, bisa dicari sendiri. Nah, jadi udah distandarisasi, nanti kalau misalkan dia merupakan besaran turunan, berarti tinggal gabungan dari standar-standar tadi gitu. Oke. Nah, jadi ini pentingnya kenapa kita harus belajar besaran dan satuan dulu sebelum kita belajar materi hitung-hitungan lain. Kita perlu punya standar komunikasi antara satu orang dan orang lainnya harus ada standarnya. Oke, kita sedang mengukur apa? Mengukur gaya. Berarti kita harus ada standarnya. Gaya itu apa? Dia diukur menggunakan apa? Dan apa satuan pengukurannya? Oke, bisa aja kita mengukur gaya. Gaya itu kan suatu upaya untuk menggerakkan benda. Misalkan ada meja di depan kita, kita mau dorong. Kita bisa saja menyebut, oh, ukuran gaya ini adalah satu ukuran dorongan yang diberikan oleh Rehan dalam kondisi 100%. Misal kayak gitu. Nah, seberapa besar dorongan yang diberikan Rehan dalam kondisi dia 100%? Oke, itu kan sesuatu yang tidak yang abstrak, sesuatu yang membingungkan, tidak standar. Karena bisa jadi misalkan Rehan umurnya bertumbuh, kemudian umurnya bertumbuh, kekuatan 100%-nya menurun dan tidak ada standarnya yang jelas. Oke, maka dibuatkan standar 1 Newton. 1 Newton itu setara dengan apa sih? Nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, jadi ada standar-standarnya. Nah, makanya dalam nanti kita perhitungan, kita harus tahu apa yang kita ukur dan berapa satuannya. Kuantifikasi semua hal ini untuk memvalidasinya ada nama analisanya yang merupakan salah satu bagian dari materi Olimpiade Fisika. Mungkin di sekolahan dia kurang dipelajarin karena tidak ada contoh soal spesifik mungkin di ujian sekolah. Tapi kalau di Olimpiade Fisika, tinjauan tentang besaran dan satuan ini sangat penting dan bahkan menjadi dasar yang hanya muncul di tingkat kabupaten kota. Kenapa? Karena kalau di provinsi dan nasional, asumsinya orang udah hatam untuk hal tersebut. Materi apa itu? Nama materinya adalah uji dimensi atau analisa dimensi. Gitu. Analisa dimensi digunakan untuk memvalidasi apakah suatu persamaan, suatu rumus valid atau enggak. Sebagai contoh, misal, kita tahu gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh interaksi dua buah massa. Dua buah massa, aku untuk menyatakan dia berbeda, satu M besar, satu M kecil, dan jarak antara kedua massa tersebut. Ini adalah logika alam yang valid. Jadi gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh interaksi dua buah massa dan jarak di antara keduanya. Oke, kita sama-sama tahu, makin besar massa yang dimiliki oleh kedua buah benda, maka gaya gravitasinya makin besar. Artinya, gaya gravitasi akan berbanding lurus dengan
besar kedua massa. Oke. Dan ternyata kalau jaraknya dijauhkan atau dibuat lebih besar, maka gaya gravitasinya mengecil. Berarti dia akan berbanding terbalik dengan panjangnya. Oke, sorry, aku udah taruh simbolnya berbeda. Aku ini aja deh, benerin simbolnya deh. Oke, uh, ini tadi kebalik. Oke, berbanding terbalik sama jarak antara kedua massa. Dan ternyata begitu diteliti dengan kuantifikasi yang lebih detail, ternyata berbanding terbalik secara kuadrat. Oke, kenapa bisa kuadrat? Itu harus ada pembuktian empirisnya. Oke, harus ada data penelitian dari uji yang kita lakukan, dan itu udah dilakukan pengujian, dan ternyata berbanding terbaliknya secara kuadratik untuk jarak ya. Kalau untuk massa dia berbanding lurus aja. Oke, nah sekarang begitu dianalisa, apalagi sih penyebab dari gaya gravitasi? Nggak ada, hanya dua hal ini. Kemudian dipikirkan, oh ya udah berarti kalau dituliskan rumusnya F sama dengan mm per r kuadrat. Tapi begitu diteliti, informasi rumus ini tidak valid. Kenapa? Massa punya satuan kilogram. Massa yang satunya lagi punya satuan kilogram juga. Jarak satuannya meter. Oke. Berarti kalau dikuantifikasi atau dihitung satuannya menjadi kilogram kuadrat per meter kuadrat. Nah, sedangkan kita tahu gaya itu besarnya adalah satuannya adalah Newton. Yang kalau diturunkan lebih detail, Newton itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Oke, ada ketidaksetaraan di sini. Di sini kilogram kuadrat per meter kuadrat. Di sini kilogram meter per second kuadrat. Nah, berarti harus ada penyetara. Penyetaranya itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah suatu nilai yang didapat, yang selalu konstan, yang didapat selama proses pengidentifikasian gravitasi. Makanya konstantanya disebut sebagai konstanta gravitasi. Oke, dan satuan dari konstanta gravitasi dibuat untuk menyetarakan semua semua nilai yang mempengaruhi oleh besarnya gaya. Yang mempengaruhi besarnya gaya gravitasi adalah dua massa yang berinteraksi sama jaraknya. Oke. Jadi dimensi dari dimensi dari konstanta gravitasi haruslah membuat satuannya menjadi selaras. Kita lihat di sini. Oke. Di ruas kanan dia harus kilogram, meter, sama second min 2. Berarti di ruas kiri, di ruas kanan yang tadinya kilogram kuadrat harus menjadi kilogram. Bagaimana caranya? Harus ada 1/kilogram di sini untuk satuan gravitasinya. Oke, 1/kilogram. Biar nanti jadi kilogram kuadrat per kilogram, jadi kilogram. Oke. Terus sebelumnya di ruas kiri ada per meter kuadrat. Nah, di ruas kanan ada per meter kuadrat. Di ruas kiri ada meter. Berarti di ruas kanan dia harus jadi meter. Bagaimana caranya? Maka dia harus menjadi meter pangkat 3. Nanti meter pangkat 3 bagi meter kuadrat jadi meter. Oke? Dan di ruas kanan nggak ada second pangkat min 2. Padahal di ruas kiri ada second pangkat min 2. Berarti di ruas kanan akan ada second pangkat min 2. Maka ini adalah satuan yang valid untuk konstanta gravitasi. Oke. Nah, apakah model bentuk seperti ini ada soalnya di Olimpiade Fisika? Ada. Oke. Bisa dicek di soal OSN tingkat kabupaten kota tahun 2018. Ini adalah soal yang sangat bagus untuk latihan analisa dimensi. Oke. Sebagai informasi, aku tidak tahu ya seperti apa. Jadi gini, kelas ini dirancang
untuk orang yang benar-benar belum tahu Olimpiade Fisika sampai dia tahu apa yang harus dia pelajari di Olimpiade Fisika. Dan aku tidak tahu nih, apakah teman-teman sudah memiliki kemampuan yang baik untuk perhitungan perpangkatan seperti ini. Misalkan tadi penjelasan di sini nggak paham, berarti ada permasalahan di teman-teman. Kalau misalkan di penjelasan ini tidak paham, permasalahannya adalah teman-teman belum memahami cara menghitung variabel eksponensial. Berarti materi aljabarnya masih kurang kuat. Oke. Misal, variabel eksponensial itu kayak gimana sih? Ini materi matematika sederhana. Kalau ada A pangkat 2 kali A pangkat 3, jadi A pangkat 5. Oke. Kalau ada A pangkat 3 kali A pangkat min 2, atau A pangkat 3 bagi A pangkat 2, maka hasilnya akan menjadi A. Variabelnya sama, memiliki pangkat yang berbeda, pangkatnya ditambahin. Kalau dia dibagi, pangkatnya dikurangi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini sebagai info aja kalau barangkali ada teman-teman di sini yang mengikuti kelas tapi tidak paham dengan materi yang barusan cara berhitung untuk konstanta gravitasi yang barusan dibahas tadi. Jadi silakan diperdalam dulu materi eksponensialnya di pelajaran kelas 10 SMA sebelum lanjut untuk lebih detail ke materi-materi lain yang analisa dimensi. Karena kemampuan eksponensial sangat dibutuhkan untuk melakukan analisa dimensi. Kira-kira seperti itu ya untuk materi analisa dimensi ini. Ini adalah dasar yang perlu teman-teman miliki untuk belajar Olimpiade Fisika. Oke, besaran dan satuan. Yang mana nanti lanjutannya di analisa dimensi. Dan analisa dimensi itu sebenarnya tidak menggunakan satuan ya dalam penulisannya, tapi menggunakan suatu tetapan dimensi. Misalkan gini, kilogram kita tidak akan menulis dia sebagai kilogram, tapi kita akan menulis dia sebagai variabel nama besarannya, yaitu mass. Oke. Sedangkan meter, kita tidak akan menulis dia dengan meter, tapi kita akan tulis dia dengan L, length. Dan second pangkat min 2, kita tidak akan menulis dia dengan second pangkat min 2, tapi kita akan menulis dia dengan times pangkat minus 2. Pertanyaannya, Kak, kenapa nggak harus pakai satuan ya? Karena satuan bisa dikonversi. Kilogram bisa teman-teman konversi jadi ons. Bisa teman-teman konversi jadi apalagi kuintal, ton, dan lain sebagainya. Satuannya bermacam-macam, tapi apa yang diukur selalu sama, yaitu massa. Oke? Itu alasannya kenapa digunakan variabel besarannya ketimbang variabel satuannya. Karena ukuran satuan itu bisa dikonversi ke satuan lain. Contoh paling sederhana, jam. Jam bisa dikonversi jadi detik, begitupun sebaliknya, detik jadi jam. Oke? Itu alasannya kenapa penulisan jawaban di analisa dimensi tidak menggunakan satuan, tapi menggunakan nama dari besaran yang diukur dalam bahasa Inggris ya. Oke, misal gini, ada satu hal lagi menarik. Bagaimana dengan temperatur? Dalam bahasa Inggris, waktu itu adalah times. Dalam bahasa Inggris, temperatur adalah temperatur. Oke. Sedangkan mereka adalah besaran pokok. Analisa dimensi selalu menuliskan besaran-besarannya dalam bentuk besaran pokok. Gitu. Bagaimana penulisan temperatur? Nah, kadang ini masalah penyesuaian aja. Times tetap dituliskan sebagai T, times, sedangkan temperatur dia biasa digunakan huruf Latinnya atau huruf Yunaninya, theta. Oke, temperatur. Antara satu literatur dan literatur lain mungkin memiliki perjanjian yang berbeda, tapi itu nggak ada masalah. Yang penting teman-teman menjelaskan dengan detail, atau pada saat teman-teman menuliskannya, orang yang membaca tulisan teman-teman paham apa yang teman-teman maksud. Masalah komunikasi aja nanti. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya, untuk analisa dimensi, aku rasa sudah selesai dan sudah cukup. Untuk latihan lebih detailnya, silakan teman-teman lakukan sendiri. Bisa dicek OSN Kota tahun 2018.
Oke, itu sangat nomor satu. Itu sangat bermanfaat banget soalnya. Dan pastikan teman-teman bisa ngerjain dengan cepat. Kalau teman-teman ngerjain dengan cepat, soal-soal tipe demikian, artinya teman-teman paham. Kalau teman-teman ngerjainnya masih lama, berarti masih masih kurang stabil nih masalah perhitungannya. Materi eksponensial matematikanya masih lemah. Oke, okay? Variasi soalnya banyak. Selain OSN Kota 2018, di 2016 juga ada. Di soal-soal yang lama, OSN Kota yang variasi lama juga masih banyak ditemukan. Di tahun 2021 dan 2022, yang versi isian singkat juga banyak ditemukan. Oke, jadi silakan dipelajarin sendiri. Nah, berikutnya kita sudah tuntas membahas analisa dimensi secara sekilas. Aku mau nunjukin ke teman-teman. Misal teman-teman udah menguasai analisa dimensi, oke, menguasai besaran dan satuan, udah tahu bahwa fisika itu adalah menghitung sesuatu, mengukur sesuatu secara kuantifikasi, oke, gitu. Jadi melihat fenomena alam, tapi melihat ukurannya. Jadi penting untuk ada ukuran dan penting untuk mengetahui bagaimana cara mengukur ukuran tersebut. Oke. Kemudian pertanyaannya, apa yang ingin kita ukur? Nah, ini nanti yang akan memberikan paradigma yang spesifik tentang apa yang perlu dipelajarin di Olimpiade Fisika. Yang penting untuk diukur di tinjauan Olimpiade Fisika adalah gerak. Ini adalah kunci utamanya. Atau mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai movement. Jadi fenomena bergeraknya suatu benda di alam semesta. Kenapa? Karena di alam semesta ini penuh dengan benda yang bergerak. Oke? Dan kita pun yang hidup di alam semesta, manusia, kita cenderung untuk melakukan pergerakan. Maka tinjauan ini adalah tinjauan paling dasar yang ingin kita analisa lebih mendalam di fisika. Oke? Terutama di Olimpiade Fisika. Nah, artinya kalau kita melihat, kita bikin perspektif dulu deh. Jika kita melihat benda bergerak, pasti ada dua analisa primitif yang akan langsung muncul di kepala kita. Pertama, bagaimana bendanya bergerak? Atau bukan bagaimana? Bagaimana? Seperti apa bendanya bergerak? Apakah dia bergerak bolak-balik? Apakah dia bergerak maju berbelok-belok? Atau bagaimana? Oke. Pertanyaan pertama ini tentang bagaimana bentuk benda bergerak, pola benda bergerak, itu tinjauan yang kita lihat tanpa kita peduli dari mana sumber dia bergerak. Oke. Karena kalau kita melihat benda bergerak, kadang kita nggak peduli siapa yang menggerakkan dia. Kenapa dia bisa bergerak? Pertanyaan itu kadang kita kesampingan dulu. Kita hanya kagum dengan pergerakannya dulu. Kayak misalkan bumi bergerak mengelilingi matahari. Kita kagum dulu. Bumi bisa berputar mengelilingi matahari. Gerakannya berbentuk elips, melintasi lintasan elips. Sambil dia bergerak mengelilingi matahari, dia juga berotasi pada porosnya. Oke, berarti tinjauan tersebut adalah tinjauan tentang gerakan benda tanpa peduli sama penyebab geraknya. Itu tinjauan terhadap gerakan benda tanpa peduli sama gerakan penyebabnya, itu saja sudah cukup untuk menjadi ilmu sendiri, yang dimana ilmu tersebut kita kenal dengan istilah kinematika. Menikmati pergerakan benda tanpa peduli sama sumber penyebab geraknya, itu saja sudah cukup rumit. Apalagi kita mengetahui apa penyebab geraknya. Oke, jadi di kinematika ini adalah saat kita untuk mempelajari gerakan benda tanpa peduli siapa penyebab geraknya dan bagaimana dia bisa digerakkan. Kita hanya peduli sama apa yang kita lihat dari gerakan benda tersebut. Nah, apa saja sih yang kita lihat dari saat benda bergerak? Satu, kita melihat tentang posisi. Pasti kita melihat posisi. Kenapa? Syarat untuk dikatakan bergerak adalah posisinya berganti. Oke. Kalau posisi benda tidak berganti atau benda dalam keadaan resting, maka kita bisa bilang bahwa benda tidak bergerak. Oke. Jadi yang pertama pasti kita lihat dari suatu benda adalah posisi.
posisi benda berganti-ganti atau tidak. Kemudian, kedua, selain posisi, tinjauan berikutnya yang kita lihat adalah waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benda mengalami perubahan posisi setiap saat. Oke. Yang barusan aku sebut, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk mengalami perubahan posisi. Kalau kita balik, seberapa cepat perubahan posisi setiap saat, itu akan menjadi satu besaran lain, yaitu besaran baru yang kita kenal, dan kita sangat familiar sama besaran ini, kita sebut sebagai kecepatan. Kemudian kita sadar, misalkan kita mengendarai motor atau kita ada di atas di mobil, dari diam ke kondisi tiba-tiba bergerak. Artinya, awalnya dia tidak memiliki kecepatan. Kenapa? Karena tidak bergerak. Dalam rentang waktu tertentu, tidak ada perubahan posisi. Kemudian, dalam rentang waktu berikutnya, dia memiliki perubahan posisi yang naik-naik terus. Yang awalnya pelan, dari diam, pelan, kemudian makin cepat. Oke? Kemudian ada fenomena lain, selain kecepatan, yang lebih tinggi lagi, yaitu perubahan kecepatan tersebut setiap saat yang kita kenal sebagai percepatan. Oke, dari sini kita udah lihat ada posisi sama waktu, perubahan posisi terhadap waktu kita kenal sebagai kecepatan, perubahan kecepatan terhadap waktu kita kenal sebagai percepatan. Apakah kita bisa bikin besaran lain yang lebih ribet lagi, misalkan perubahan percepatan terhadap waktu, bisa-bisa aja. Tapi apakah perlu? Sayangnya, dalam tinjauan-tinjauan yang sering dikeluarkan di beragam buku, itu nggak perlu. Dengan 4 besaran ini aja udah cukup untuk kita mengetahui secara komprehensif tentang ilmu kinematika, ilmu tentang mempelajari gerak. Dan ini cukup. Dan ini aja udah kompleks. Posisi, waktu, kecepatan, dan kecepatan. Jadi kita batasi di sini aja. Besaran-besaran yang akan ditinjau di kinematika. Oke? Nah, kita udah mempelajari kinematika tentang apa sih tujuannya kita belajar kinematika. Nah, begitu kita udah memahami nih tentang ya udah kita belajar kinematika untuk mengetahui tentang gerakan benda tanpa peduli penyebab geraknya. Selanjutnya, kita tentu ingin lebih, ingin mengetahui kok bisa benda bergerak. Nah, kenapa benda bisa bergerak? Oke, karena ada yang dorong. Karena ada yang memberikan upaya untuk benda tersebut bergerak. Atau kenapa benda bisa berhenti bergerak? Karena ada upaya untuk menghentikan benda bergerak. Nah, berarti upaya tersebut akan kita ukur. Bagaimana, apa ukuran dari upaya-upaya tersebut? Upaya untuk menghentikan, membuat benda bergerak atau menghentikan benda bergerak. Upaya tersebut kita kenal sebagai gaya. Tinjauan besar tentang gaya ini ditinjau dalam materi mekanika atau materi tentang pergerakan benda yang kita sebut sebagai dinamika. Oke. Oke. Gerak atau movement ini dalam fisika kita mengenalnya sebagai mekanika. Ilmu tentang benda bergerak. Kinematika adalah ilmu tentang pergerakan benda tanpa mempelajari penyebabnya. Sedangkan dinamika adalah ilmu tentang pergerakan benda dari sudut pandang penyebabnya. Jadi pada saat kita belajar dinamika, kita pasti akan belajar satu besaran ini yang kita sebut sebagai gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah upaya untuk menggerakkan benda atau menghentikan gerak benda. Oke. Dinamika itu adalah upaya untuk menggerakkan benda atau menghentikan gerak benda. Nah, tinjauan dinamika ini secara menyeluruh disimpulkan dalam 3 hukum Newton. Oke. Ada 3 hukum Newton
yang tentu sangat terkenal dan aku rasa teman-teman semua tahu. Jika teman-teman belum tahu, sebaiknya dipelajari lagi di buku fisika dasarnya. Tiga hukum Newton ini sebenarnya simpel dan sangat primitif. Tanpa perlu disimpulkan pun, secara naluriah kita sebagai makhluk hidup sadar akan hal ini. Pertama, kalau kita tidak melakukan apapun kepada benda atau suatu benda tidak dipengaruhi oleh apapun, maka kondisinya tidak akan pernah berubah. Sebagai contoh, jika ada bola yang berjalan menggelinding di suatu bidang, bola tersebut akan terus menggelinding dan tidak akan pernah berhenti. Pertanyaannya, apakah bola tersebut beneran nggak bakal pernah berhenti? Iya, nggak akan pernah berhenti. Kecuali ada gaya yang menghentikan benda tersebut. Apa gayanya? Gaya gesek. Oke. Jadi tinjauannya adalah kalau benda bergerak, dia akan terus bergerak tanpa pernah berhenti kecuali dihentikan. Oke. Atau kalau bendanya diam, akan terus diam selama tidak digerakkan. Sesimpel itu. Jadi hukum 1 Newton aku sering bilangnya sebagai hukum tentang tidak melakukan apapun. Jika kita tidak melakukan apapun kepada suatu benda, maka benda tersebut akan berada pada kondisi yang sama, tidak berubah. Kalau terjadi perubahan pada suatu benda, artinya ada sesuatu yang bekerja, ada sesuatu yang terjadi. Itu adalah hal logis di alam semesta yang sangat lumrah untuk kita ketahui. Oke? Dan penyebabnya penyebab logis. Kalau misalkan kita lagi diam di kamar, tiba-tiba buku kita jatuh, di rak buku ada buku jatuh, apakah ada setan yang menggerakkan? Misal kita percaya setan, setidaknya berarti setan itu mendorong buku tersebut. Berarti ada upaya yang dilakukan oleh setan tersebut mendorong buku tersebut. Oke, tapi kalau misalkan kita tinjaunya secara sesuatu yang kasat mata aja, yang normal, oh berarti ada angin yang kebetulan lewat mendorong buku tersebut. Intinya ada penyebabnya. Nggak mungkin tidak ada penyebabnya. Oke, itu satu ya. Hukum 1 Newton. Hukum tentang tidak melakukan apapun. Yang tidak menyebabkan apapun. Gitu. Oke, hukum 1 Newton. Artinya, kalau ada pernyataan tentang kalau kita tidak melakukan apapun, maka tidak terjadi apapun, artinya, kalau kita melakukan sesuatu, akan terjadi sesuatu. Itu dibahas di hukum 2 Newton. Kalau kita deskripsikan dengan lebih jelas, kira-kira seperti ini. Jika kita mendorong benda yang diam, maka niscaya benda yang diam itu akan bergerak. Oke, sesederhana itu. Dan kalau misalkan ada suatu benda yang bergerak, let's say mobil bergerak, kemudian kita melakukan upaya untuk menghentikan benda tersebut untuk mobil tersebut untuk bergerak atau kecepatannya menurun atau bahkan menuju dia diam, maka mobil tersebut akan diam. Oke, atau akan mengurangi kecepatannya gitu. Jadi berbeda dengan hukum 1 Newton tadi, hukum 2 Newton adalah hukum pergerakan tentang kita melakukan sesuatu kepada suatu benda. Oke? Seberapa besar upaya kita melakukan sesuatu tersebut, nanti kita akan bahas lebih detail, hitung-hitungannya. Tapi prinsip dasarnya dulu yang akan kita uraikan. Oke? Hukum 2 Newton tentang melakukan sesuatu pada suatu benda pasti terjadi perubahan. Oke? Sedangkan hukum 1 Newton, kalau kita tidak melakukan apapun, dia tidak akan ada perubahannya. Nah, yang ketiga, teman-teman pasti udah familiar ya, sejak SMP mungkin udah pernah dengar istilahnya aksi reaksi. Jadi kalau kita melakukan aksi pasti ada reaksinya. Oke, ini sangat sederhana. Dimanapun bisa terjadi sih ini aksi reaksi. Misalkan seperti ini. Pasti teman-teman sekarang sedang duduk, entah di lantai atau bisa tiduran deh, tiduran, duduk atau apapun yang teman-teman lakukan, entah di lantai, di kasur atau di kursi. Teman-teman akan merasakan, misalkan di bagian tempat teman-teman menyandar, atau misalkan teman-teman duduk di kursi, di bagian paha atau pantat teman-teman, itu
ngerasakan sesuatu. Kenapa? Ya karena teman-teman menduduki kursinya. Oke? Teman-teman menduduki kursinya tertekan. Nah, karena kursinya ditekan, maka kursinya memberikan respon balik. Apa bukti ada respon balik? Ada perasaan, ada rasa yang kita dapatkan dari saraf ditekan di bagian pantat kita karena kita menduduki kursi tersebut. Itu udah menunjukkan bahwa terjadi aksi reaksi. Oke? Misalkan lagi, teman-teman nyender di tembok, nyentuh tembok. Oke? Kalau teman-teman ngedorong dengan keras, maka rasa yang kita rasa di tangan kita akan lebih keras juga yang kita dapat. Kenapa? Karena kita menekan lebih besar. Temboknya memberikan tekanan yang lebih besar lagi, gitu. Oke? Kalau kita nyentuhnya dikit aja tipis, ya udah rasa yang kita rasakan kecil juga. Karena apa? Karena gaya normalnya atau gaya kontaknya kecil juga. Oke? Jadi hukum 3 Newton itu terjadi pada sesuatu yang bersentuhan. Oke? Atau pada medium sesuatu yang kontak tapi menggunakan medium. Apa contoh sesuatu yang kontak tapi menggunakan medium? Misal, teman-teman ngegantung pot bunga pakai tali. Aksi reaksinya adalah aksi reaksi antara langit-langit dan pot bunga. Tapi tidak langsung terjadi pada langit-langit dan pot bunganya, tapi terjadi pada mediumnya, yaitu tali. Menurut pot bunga, tali itu menarik pot bunga ke atas atau menahan pot bunga untuk tidak jatuh ke bawah. Jadi dia memberikan gaya ke atas. Sedangkan menurut langit-langit, dia merasa ditarik ke bawah. Oke? Gitu. Jadi terjadi aksi reaksi. Aksi reaksi ini terjadi pada tempat kontak atau medium kontak. Oke? Itu hukum 3 Newton. Untuk masalah hitung-hitungannya dan jenis-jenis gaya itu nanti kita bahas lebih detail lagi setelah penjabaran umum dulu, oke? Biar teman-teman punya gambaran komprehensif tentang apa yang perlu dipelajarin di Olimpiade Fisika ini ya. Oke, tadi kita udah bahas kinematika sama dinamika. Kalau di dinamika, materi paling utamanya itu adalah gaya. Di mana tadi udah didefinisikan gaya itu adalah upaya untuk menggerakkan benda atau menghentikan gerakan benda. Sekarang, wait. Nah, oke. Kita coba fokus lebih detail di bagian dinamika ini. Oke. Dinamika. Gini, dinamika ini aktor utamanya adalah gaya. Dan aku rasa teman-teman pasti pernah menemukan persamaan atau rumus gaya itu sama dengan M kali A. Oke. Pertanyaannya, apakah F sama dengan M kali A ini adalah definisi utama gaya? Sayangnya tidak. Oke. Definisi resmi atau definisi asli dari gaya itu adalah F sama dengan perubahan momentum per perubahan waktu. Di mana P itu adalah momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah keadaan sesaat benda. Keadaan sesaat benda. Keadaan sesaat yang melihat seberapa besar kondisi benda dalam bergerak. Aku kasih penjelasan lebih detail. Rumus momentum itu adalah M kali V. Maka untuk melihat keadaan benda bergerak, itu lihat aja masanya besar atau tidak. Jadi kita lihat dari massa, dan tentu saja kita lihat dari seberapa cepat benda bergerak. Oke, aku kasih contoh, misalkan ada sepeda bergerak dengan kecepatan misalkan 10 meter per detik. Oke, dengan kecepatan yang sama, ada suatu truk atau mobil deh, atau boleh truk. Kalian imajinasikan aja sesuatu yang ukurannya besar. Oke,
bergerak dengan kecepatan yang sama, 10 meter per detik. Pertanyaannya, siapa yang lebih susah dihentikan? Sepeda atau mobil atau truk? Tentu saja yang masanya lebih besar. Oke? Nah, jadi momentum itu bisa menunjukkan seberapa besar nilai inersia atau nilai kelembaman, seberapa sulit benda untuk dihentikan, selain melihat dari nilai masanya. Oke? Jadi ukurannya adalah kombinasi dari pergerakan benda dan ukuran massa benda. Itu yang disebut sebagai momentum. Kondisi benda bergerak itu akan berubah-ubah. Oke? Tapi ingat, bukan hanya kondisi kecepatan yang berubah-ubah. Bisa jadi kondisi massa benda pun akan berubah-ubah. Mungkin ini terdengar tidak lumrah, tapi aku akan kasih contoh. Misal gini, kita coba ilustrasikan kendaraan bermotor. Ini sebut aja ini motor ya. Nah, motor pada kondisi normal, misalkan memiliki massa 100 kg. Contoh aja misalkan, 100 kg. Ini adalah kondisi sebelum diisi bensin. Begitu diisi bensin, misalkan massa bensin adalah let's say 10 kg. Ini ilustrasi aja ya. Angka-angkanya bisa jadi tidak sesuai pada kehidupan nyata, tapi sebagai ilustrasi. Awalnya tidak ada massa bensin karena belum digunakan atau mungkin motornya baru. Kemudian diisikan bensin dengan massa 10 kg. Maka massa total yang dimiliki oleh motor adalah 110 kg. Kemudian motornya digunakan untuk berkendara. Apakah bensinnya akan selalu sama massanya 10 kg? Tentu saja kita sadar massanya akan terus berkurang. Sehingga massa totalnya dari 110 kg tentu akan terus-terusan berkurang menuju 100 kg. Selama bergerak, momentum benda berubah. Momentumnya berubah tidak hanya disebabkan oleh kecepatan, tapi juga disebabkan oleh perubahan massa. Oke? Jadi ada dua komponen nih. Ada komponen perubahan massa, ada komponen kecepatan. Gitu. Motor mungkin kurang deskriptif untuk menggambarkan perubahan massa ini. Kenapa? Karena antara massa dan massa motor dan massa bensinnya mungkin bedanya sangat signifikan jauhnya. Jadi bahkan massa bensinnya bisa diabaikan. Tapi ada suatu fenomena pergerakan yang massanya kita nggak bisa abaikan selama dia bergerak. Contohnya adalah roket. Misal gini, aku gambarkan suatu roket. Oke, kalian sadar roket itu ada kepalanya, oke, dan sesuatu yang terikat sama kepalanya, dan ada selongsongnya. Oke. Nah, di dalam selongsong ini isinya didominasi oleh bahan bakar. Jadi bisa jadi seluruh selongsong ini isinya adalah bahan bakar. Kemudian bahan bakarnya dibakar. Dibakar karena tadi awalnya dia diam, kemudian masanya berkurang, maka terjadi karena dari pembakaran tersebut, maka terjadi perubahan momentum. Perubahan momentumnya tersebut menyebabkan dia bergerak. Oke. Makin lama, masanya makin berkurang terus, masanya terus-terusan berkurang, tapi kecepatannya akan terus naik. Oke. Nah, itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan momentum yang tidak disebabkan hanya oleh kecepatan, tapi juga disebabkan oleh perubahan massa yang terus-terusan berkurang. Kenapa? Pada akhirnya, di roket ini, yang dikirimkan keluar angkasa itu hanya sesuatu yang menempel pada selongsongnya dan kepalanya doang. Karena di kepala ini biasanya mungkin ada orang yang sebagai juru kendali atau orang yang mengendalikan gitu. Oke. Tapi sedangkan selongsongnya akan bahan bakarnya terus dibuang dan bahkan pada saat tertentu selongsongnya akan dilepas, dibuang jatuh ke bumi lagi. Itu menjadi sampah antariksa.
Kira-kira seperti itu ya. Jadi momentum itu tidak dilihat hanya dari kecepatan, tapi dilihat juga dari masanya. Oke. Nah, definisi asli dari gaya itu adalah perubahan momentum per perubahan waktu. Nah, sekarang berdasarkan aturan diferensial spesifiknya aturan diferensial perkalian, ini materi matematika yang ada di SMA, materi SMA-nya mungkin ada di materi kelas 11 atau kelas 12, dan silakan dipelajari mandiri. Kalau belum tahu aturannya, harus dipelajari. Kalau nggak mau belajarin, ya tentu tidak akan survive lama di Olimpiade Fisika, atau bahkan tidak akan kemana-mana gitu. Jadi bagaimana cara kalian untuk survive lama di Olimpiade Fisika? Sebaiknya kalian belajar ekstra dibandingkan apa yang harusnya kalian pelajari, karena ujung-ujungnya ini kompetisi gitu. Jadi kalian tidak bisa menunggu diajarin di sekolah atau diajarin di kelas ini. Jadi kalian harus belajar sendiri, oke? Tapi aku kasih guideline-nya. Kalian harus belajar nih aturan diferensial perkalian. Ada 3 aturan diferensial: perkalian, pembagian, dan aturan rantai. Itu dipelajarin semua, oke? Nah, menurut aturan diferensial perkalian, kalau misalkan F sama dengan, kita tahu P itu adalah M kali V, berarti dia nanti adalah D M kali V per dt, maka persamaannya akan menjadi dm per dt dikali V ditambah M dV per dt. Oke, ini kira-kira persamaan umum yang lebih lengkap untuk gaya. Oke. Sebenarnya paling dasar ini dP per dt, bukan M kali A. Oke, jadi yang paling dasar adalah dP per dt, bukan M kali A. Pertanyaannya, kok bisa materi gaya atau gaya kita mengenalnya secara lumrah sebagai M kali A? Nah, di sini aku akan tunjukkan. Lagi-lagi, kalau misalkan teman-teman mengalami permasalahan tentang notasi matematika dan kenapa bentuk matematikanya bisa menjadi seperti yang aku tunjukkan di bawah ini, berarti teman-teman harus belajar aturan diferensial perkalian. Dan ini perlu dipelajari sendiri, oke? Perlu dipelajari sendiri di buku matematika. Jadi silakan dipelajari, tingkatkan kemampuan matematika teman-teman, dan pastikan teman-teman siap untuk mempelajari materi dasar fisika menggunakan notasi matematika yang lebih kompleks, gitu. Yang mungkin teman-teman belum kenal. Nah, aku lanjutkan. F sama dengan dP per dt atau perubahan momentum per perubahan waktu, atau bisa dikatakan sebagai kecepatan perubahan momentum. Nah, begitu diturunkan F sama dengan dP per dt, dia akan menjadi dm per dt kali V ditambah M dV per dt. Nah, pertanyaannya, kok bisa dari F sama dengan M kali A yang kita kenal secara umum, malah ternyata rumus aslinya F sama dengan dP per dt. Yang kalau kita uraikan, F sama dengan dm per dt kali V ditambah M dV per dt. Apa hubungannya dan kenapa ini yang kita kenal secara umum, bukan rumus ini ataupun ini? Nah, di sini aku akan jelaskan. Jadi, ada satu ciri khas yang sangat lumrah diajarkan di materi sekolah. Ingat, materi sekolah itu materi dasar dan cenderung tidak memaksa teman-teman untuk mengetahui lebih detail. Kenapa? Karena tidak semua orang perlu belajar fisika. Oke, lagi-lagi, tidak semua orang perlu belajar fisika. Dan kalau kalian mau belajar fisika dan mau belajar Olimpiade Fisika, berarti kalian dituntut untuk memahami lebih dibandingkan teman-teman kalian yang belajar fisika standar. Oke, perhatikan baik-baik. Di pelajaran fisika SMA, pada saat kita meninjau benda, kita biasanya meninjau benda berbentuk kotak. Oke. Atau berbentuk objek tegar yang bentuknya itu sederhana, misalkan kotak atau bulat gitu.
kita jarang meninjau mobil. Pun kalau kita meninjau mobil, terkadang tinjauannya kita buat sederhana atau kita mengabaikan kondisi-kondisi yang rumit. Gitu. Nah, ciri khas dari kondisi-kondisi mudah ini adalah massa konstan. Jadi kita tidak pernah tuh meninjau bendanya massanya berubah-ubah. Nah, konsekuensinya, kalau massanya tidak mengalami perubahan, coba lihat persamaan di sini. dm per dt kali V. Perhatikan dm per dt. dm ini kan maksudnya delta, perubahan massa per perubahan waktu. Kalau tidak mengalami perubahan massa, maka yang terjadi adalah perubahan massanya adalah 0. Karena tidak berubah massanya atau massanya konstan. Maka kalau massanya konstan, maka otomatis F-nya hanya tinggal M kali dV per dt. Berarti yang mengalami perubahan hanya kecepatan. Oke. Massanya dianggap konstan. Jadi M dikali A. Karena perubahan kecepatan terhadap waktu kita kenal sebagai percepatan, akselerasi atau disimbolkan sebagai A. Maka ini persamaan yang kita relatif kenal gitu. Oke. Pertanyaannya, apakah salah jika kita memahami gaya sebagai M kali A? Enggak salah. Asalkan kita paham bahwa kita memang sedang meninjau massa yang konstan. Bagaimana kalau misalkan massanya berubah-ubah, tapi kita menghitung gaya dengan M kali A? Tentu salah. Kenapa? Yang valid adalah kalau massanya berubah-ubah, tinjauannya harus menggunakan semua yang ada di dalam kotak ini. Oke, dm per dt kali V ditambah M dV per dt. Oke. Itu yang perlu diperhatikan ya, kondisi-kondisi yang terjadi di soalnya. Apakah massanya konstan, apakah massanya berubah-ubah. Kalau misalkan tidak disebutkan massanya konstan atau enggak, kita asumsikan aja konstan. Tapi kalau misalkan secara naluri ya, kita sadar bahwa oh soal ini mengalami perubahan massa, ya udah berarti rumusnya nggak mungkin pakai M kali A. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, semoga cukup jelas buat teman-teman yang mungkin baru mengetahui tentang oh ternyata ada ya rumus gaya selain M kali A. Dan emang rumus gaya bukan M kali A yang dasarnya. Rumus gaya yang dasar adalah perubahan momentum per perubahan waktu. Itu kira-kira ya. Nah, selanjutnya kita tinjau lebih detail lagi. Aku kembali lagi ke tinjauan umumnya. Tadi kita udah bahas tentang gerak atau mekanika, di mana di mekanika itu terdiri dari kinematika maupun dinamika. Kinematika kita mempelajari gerakan benda tanpa peduli siapa yang menggerakkannya. Jadi kita hanya melihat 4 variabel apa aja yang perlu kita perhatikan. Posisi, waktu, kecepatan, percepatan. Oke? Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa kita nggak melihat perpindahan? Kenapa kita ngelihat posisi? Ingat, perpindahan bisa dideteksi kalau ada perubahan posisi. Sesederhana itu. Jadi kunci utamanya adalah di posisi. Karena posisi ini relatif. Kalau dia berubah, ya udah ada perpindahan. Sesederhana itu. Nggak mungkin teman-teman bisa mengetahui perpindahan tanpa sadar bahwa terjadi perubahan posisi. Makanya yang lebih penting itu posisi. Tinjauan posisi yang lebih utama. Oke, perpindahan itu adalah dampak dari si posisi yang berubah tadi. Itu penting ya, karena di persamaan matematikanya pun lebih dikenal persamaan posisi ketimbang persamaan perpindahan. Oke, mungkin masih mengawang, tapi nanti kalau teman-teman udah belajar hitung-hitungannya lebih detail, nanti bakal oh ini maksudnya ya. Tapi aku perkenalkan dulu secara umum ya. Oke, kinematika udah aku sebutkan, tinjauan gerak tanpa peduli sama penyebabnya. Sedangkan dinamika, tinjauan gerak dengan kita mempelajari apa penyebab benda bergerak. Dan penyebab aktor utama dari penyebab benda bergerak adalah gaya. Oke, dengan 3 hukum Newton tadi udah dijabarkan, dan definisi gaya udah aku jelaskan juga. Definisi utamanya adalah
kecepatan perubahan momentum atau perubahan momentum per waktu. Itu definisi paling utama gaya ya. Nah, karena definisinya sudah dijelaskan, maka aku mau uraikan lagi nih, lebih detail. Gaya adalah upaya untuk menggerakkan benda atau menghentikan benda bergerak. Untuk mengetahui seberapa besar gaya, kita akan melihat perubahan momentum per perubahan waktu. Oke. Dari sini kelihatan nih. Kunci kan perubahan waktu kan gampang, kita tinggal ukur aja waktunya gitu. Sedangkan perubahan momentum nih yang menarik untuk kita tinjau lebih dalam. Oke. Gaya itu adalah besaran vektor. Dia adalah vektor. Kita sadar, waktu itu kan nggak vektor. Waktu bukan vektor, berarti kalau misalkan gayanya vektor, berarti di perubahan di salah satu perubahan di sini antara momentum atau waktu dia harus ada yang vektor. Oke. Waktu bukan vektor. Waktu itu kan skalar, hitungan biasa. Jadi kuantifikasi normal tanpa arah. Walaupun nanti di tinjauan yang lebih rumit kadang dianggap memiliki arah, misalkan arahnya ke masa depan, tidak bisa ke, tapi itu tinjauan yang lebih rumit. Jadi tidak ada hubungannya dengan materi fisika klasik di sini ya. Oke, perubahan momentum itu berarti materi vektor juga. Oke. Artinya momentum sendiri adalah vektor. Momentum adalah vektor. Nah, sebelum aku jelaskan lebih detail, pasti teman-teman nanya, aduh, apalagi itu vektor dan skalar? Oke, vektor adalah besaran, tadi kita udah belajar besaran ya, besaran itu adalah apapun yang diukur di fisika. Oke? Nah, besaran itu adalah apapun yang diukur di fisika. Apa yang kita ukur itu mengandung pasti ada dua klasifikasi. Satu, dia punya arah atau punya kecenderungan pergerakan. Yang satu lagi tidak punya arah. Sebagai contoh, massa. Massa kan udah pasti nggak punya arah. Massa sendiri itu kan kandungan. Seberapa besar kuantitas dari benda, partikel yang ada di dalam benda. Itu berarti pasti nggak punya arah. Karena dia berupa nominal, berupa kandungan. Sedangkan misalkan kecepatan. Kecepatan dampaknya adalah dampak dari perpindahan. Perpindahan sendiri adalah vektor karena punya arah. Perpindahan kan misalkan gini, teman-teman lagi duduk terus ngadap ke depan. Terus teman-teman mau gerak ke depan, kan ada arahnya tuh, gitu. Atau teman-teman lagi duduk di kursi, kursinya mungkin punya roda. Terus teman-teman ngedorong diri teman-teman ke belakang. Terus teman-teman gerak ke belakang. Kan ada arahnya. Berpindah dan ada arahnya, gitu. Kecepatan itu kan dampak dari perpindahan. Karena perpindahannya vektor, maka kecepatannya vektor. Kira-kira kurang lebih kayak gitu ya, buat teman-teman yang masih bingung skalar dan vektor. Vektor itu adalah sesederhana besaran yang ada arahnya. Oke? Nah, balik lagi ke sini. Gaya itu adalah perubahan momentum per perubahan waktu. Dan momentum sendiri adalah vektor. Jadi, gini. Oke. Kenapa momentum bisa vektor? Kalau kita tinjau dari persamaan rumusnya, rumus momentum kan adalah P sama dengan M kali V. Oke. M-nya skalar. P-nya vektor. Otomatis P di sini akan menjadi besaran vektor juga. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita identifikasi lebih lanjut, gaya diukur dari perubahan momentum. Berarti, misalkan teman-teman gini, diminta, misalkan teman-teman disuruh ke laboratorium terus diminta, coba kamu tentukan berapa besar gaya yang kamu keluarkan untuk mendorong meja. Terus ditanya,
Gimana cara kamu menentukan besar gayanya? Oke. Dari persamaan ini, perubahan momentum per perubahan waktu, berarti cara teman-teman untuk mengukur besar gaya itu gampang. Ukur aja perubahan momentumnya dan hitung selang waktunya. Dibagi, keluar angkanya dan itu adalah angka gayanya. Oke? Berarti gaya bisa dihitung menggunakan perubahan momentum. Nah, perubahan momentum ini di dalam fisika dia ada babnya sendiri loh. Babnya itu dikenal sebagai materi impuls. Impuls adalah perubahan momentum. Artinya, kalau kita mau mengukur gaya, kita bisa menggunakan metode impuls. Kita lihat aja perubahan momentumnya, maka kita bisa hitung berapa besar gayanya. Karena kan gaya ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang coba apakah dia bisa diukur menggunakan penggaris atau menggunakan timbangan? Nggak bisa kayak gitu. Kita mengukur gaya, caranya adalah kita hitung aja perubahan momentumnya, terus kita bagi perubahan momentumnya itu terjadi seberapa cepat. Kita bagi sama waktu. Nah, keluar, oh besarnya gayanya adalah segini. Gitu. Oke. Jadi, gaya bisa diidentifikasi dengan perubahan momentum. Nah, ini adalah satu ciri khas di dalam fisika yang perlu teman-teman pahami. Oke. Jika suatu besaran vektor bisa diukur nilainya dengan besaran vektor lain, maka besaran vektor tersebut pasti bisa diukur juga dengan cara skalar. Oke. Nah, bagaimana tekniknya? Aku akan tunjukkan di sini. Gaya, jika diidentifikasi secara vektor, kita akan menggunakan impuls. Di mana kita sadar impuls ini adalah perubahan momentum. Ini adalah tinjauan gaya dengan analisa vektor. Seperti yang aku bilang tadi, besaran vektor pasti bisa diidentifikasi secara skalar. Kenapa? Karena pasti dia punya nilai. Dan tentu saja nilainya tentu bisa kita identifikasi tanpa kita harus peduli arahnya kemana. Dan ini hal yang lumrah ya di fisika. Jadi setiap besaran vektor pasti bisa diidentifikasi dengan besaran skalar. Oke. Kita bisa identifikasi besaran vektor gaya ini dengan teknik skalar. Caranya sederhana. Berarti kita harus bisa mengidentifikasi apa nilai perubahan yang dinyatakan secara skalar, tapi bisa menghitung besar gaya. Oke? Kita coba analisa lagi, baik-baik. Impuls merupakan perubahan momentum. Tadi sudah didefinisikan, momentum adalah kondisi benda pada saat tertentu. Pada saat tertentu. Cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya, lihat aja nilai masanya, dan lihat saja nilai kecepatan. Oke. Nah, di tinjauan skalar, kita punya loh, tinjauan untuk melihat keadaan kondisi benda pada saat tertentu. Kondisi benda pada saat tertentu, tapi secara skalar, kondisi benda pada saat tertentu dengan definisi skalar, kita mengenalnya dengan istilah, dan istilah ini sangat lumrah digunakan di kehidupan sehari-hari. Istilahnya adalah energi. Aku kasih contoh deh. Kenapa kita bisa meninjau gaya tanpa perlu mengidentifikasinya dalam bentuk vektor? Sebagai contoh, misal teman-teman bisa berolahraga atau bisa beraktivitas sehari-hari. Kenapa itu dimungkinkan? Karena setiap hari teman-teman makan, teman-teman mengkonsumsi sesuatu yang menjadi sumber energi, kemudian energi tersebut digunakan untuk beraktivitas. Misalkan, aktivitasnya apa? Sekarang belajar, atau misalkan sekarang sedang memperhatikan, menggunakan telinga kalian
untuk mendengar itu membutuhkan energi. Memprosesnya di dalam kepala itu butuh energi. Dan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan energi tersebut? Teman-teman harus serap energinya dulu. Oke, serap energinya dari luar, teman-teman konsumsi, kemudian teman-teman buang. Buangnya dari gimana? Bisa berupa keringat, bisa berupa kentut, atau bisa berupa feses, atau apapun metode pembuangan energi tersebut. Oke, bisa berupa nafas juga. Oke, jadi atau misalkan gini deh, teman-teman lari, larinya punya tujuan, punya arah. Apakah lari yang punya tujuan dan arah tersebut tidak ada hubungannya dengan makanan teman-teman yang nggak punya arah? Ada. Untuk bisa lari, teman-teman butuh energi. Dan keadaan teman-teman berlari tersebut berarti terjadi perubahan energi di tubuh teman-teman, sehingga teman-teman bisa melakukan suatu kegiatan. Oke, ada perubahan energinya, sehingga teman-teman melakukan aktivitas. Nah, berarti kita tidak perlu meninjau menggunakan arah, kita bisa loh menghitung gaya, menghitung suatu upaya untuk menggerakkan benda tanpa membutuhkan arah. Oke, makanya tinjauan skalarnya, energi. Dan kita mengenal perubahan energi. Di dalam fisika, kita mengenal perubahan energi sebagai, mungkin sebagian teman-teman pernah belajar, bagian lain belum. Perubahan energi itu dikenal luas sebagai usaha. Oke. Jadi, cara mendefinisikan gaya itu ada dua teknik. Menggunakan metode usaha atau menggunakan impuls. Oke. Dari sini, teman-teman bisa aku pastikan, kalau melihat soal-soal pembahasan di Olimpiade Fisika, soal-soal dinamika, kemungkinan akan ada dua solusi. Solusi pertama adalah solusi usaha energi. Solusi kedua adalah metode gaya atau metode vektor ini, yang menggunakan perubahan momentum. Metode Newton. Atau menggunakan perhitungan vektor tadi, perubahan momentum. Oke. Jadi soal-soal dinamika pasti memiliki dua jenis solusi. Ada metode usaha energi atau metode Newton. Yang manapun yang dipakai tidak ada masalah. Kenapa? Karena dua-duanya pasti bisa digunakan untuk mendefinisikan besar gaya. Oke, pada akhirnya adalah tentang kenapa benda bisa bergerak. Oke. Seberapa besar upaya yang digunakan untuk menggerakkan benda. Itu bisa dikuantifikasi dan ada dua teknik ini gitu. Nah, makanya kalau teman-teman perhatikan, kenapa misalkan di buku fisika teman-teman urutan babnya itu adalah kinematika, terus dinamika, terus habis itu akan ada usaha, terus ada usaha energi, terus ada impuls momentum. Karena emang semuanya ini akan saling berkaitan. Framework-nya kira-kira seperti ini. Oke? Nah, jika teman-teman sudah misalkan seperti ini. Teman-teman belajar fisika dengan benar, teman-teman udah bisa menguasai mulai dari kinematika, gaya, usaha energi, impuls momentum, itu sebenarnya udah 50% sampai 60% dari Olimpiade Fisika. Bahkan dengan materi tersebut teman-teman bisa lolos ke tingkat kota. Bisa lolos tingkat kota ke tingkat provinsi bahkan. Oke? Karena materi berikutnya adalah akan mengulang-ulang aja dari materi-materi ini. Aku kasih gambaran. Oke. Setelah teman-teman belajar kinematika, dinamika, yang tadi materi gaya, terus usaha energi, impuls momentum, kemudian teman-teman akan kembali lagi. Materi berikutnya adalah dinamika rotasi. Di mana di materi dinamika rotasi ini apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah satu, kinematika rotasi, tentang bagaimana kinematika ditinjau secara rotasional. Kemudian, bagaimana gaya ditinjau secara rotasi, berarti kita akan membahas torsi. Kemudian, ada energi kinetik, misalkan energi kinetik translasi, ada energi kinetik rotasi. Terus ternyata impuls momentum, ada impuls angular dan momentum angular yang berkaitan sama rotasi. Jadi materinya mengulang lagi seperti membahas materi awal tadi, tapi ditinjau
untuk membahas benda yang berotasi, gitu. Jadi materinya akan sama persis seperti materi dinamika linear tadi. Cuman kali ini ada tinjauan tambahan untuk mempelajari gerakan-gerakan rotasi. Setelah itu ada materi-materi tambahan yang akan menggunakan semua materi yang udah dipelajari tadi, yaitu materi osilasi atau materi getaran. Atau kadang kalau di buku namanya gerakan harmoni sederhana. Gerakan harmoni. Nggak harus sederhana ya kalau di fisika. Kalau di Olimpiade Fisika nggak harus sederhana. Kalau di pelajaran mungkin materinya gerakan harmoni sederhana gitu, GHS. Nah, materi osilasi itu kan nanti akan mempelajari tentang gerakan benda. Karena dia mempelajari gerakan benda, pasti akan ada perubahan posisi, kecepatan, percepatan, perubahan waktu, standar, kinematika, pasti akan keluar untuk menghitung besaran-besaran kinematika tadi. Kemudian akan keluar lagi tinjauannya berkaitan sama dinamika. Oke, dinamikanya ada dua tinjauan, bisa menggunakan usaha energi, bisa menggunakan metode gaya. Tapi paling ada tambahan doang, osilasi itu kalau misalkan kayak dari dinamika rotasi, ciri khas utamanya adalah ada besaran baru yang dikenal sebagai torsi. Kalau di osilasi nggak ada besaran baru sebenarnya, tapi kita mengenal ada namanya hukum Fock, yang dimana pola gerakan itu didefinisikan sebagai F sama dengan min Kx. Definisi lengkapnya nanti akan dipelajari pada saat kita mempelajari osilasi, tapi materi ini akan diselaraskan sama materi dinamika. Jadi ujung-ujungnya akan mempelajari hal yang sama, tapi ada teori-teorinya sendiri gitu. Jadi ada wawasan baru, tapi dasarnya digunakan dari materi yang udah dibahas tadi di atas. Ada kinematika, dinamika yang berupa gaya, oke, materi kinematika, dinamika berupa gaya, dan gaya diakibatkan oleh dua jenis tinjauan, bisa usaha energi, bisa impuls momentum, kemudian udah intinya akan kembali lagi ke sana gitu. Nah, bagian osilasi ini akan keluar untuk OSK, Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota. Jadi materi yang dari awal aku bahas analisa dimensi dan lain sebagainya itu sampai osilasi ini akan keluar untuk OSK. Nah, materinya sedikit. Jadi kalau misalkan ditanya, fisika materinya banyak ya? Enggak, materinya sedikit. Tapi untuk bisa mempelajari materi yang sedikit itu, teman-teman butuh dasar yang banyak. Oke, apa dasar yang paling utama? Dasar paling utamanya adalah matematika. Jadi haram hukumnya anak yang ikut Olimpiade Fisika tapi nggak suka matematika. Kenapa? Nggak perlu. Mending nggak usah ikut Olimpiade Matematika. Gitu. Mending nggak usah ikut Olimpiade Fisika karena kalian nggak tahu matematika, nggak bisa berhitung. Jadi ya ngapain ikut Olimpiade Fisika? Gitu. Oke, bisa gini, teman-teman bilang, Kak, tapi aku suka fisikanya, tapi aku nggak suka matematika. Ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak ada masalah untuk menyukai fisika, tapi kamu nggak bisa untuk ikut Olimpiade Fisika. Sederhana itu. Mungkin ilustrasi utamanya adalah seperti ini. Tentang Olimpiade Fisika ya. Misal, aku contohin aja. Aku contohinnya dengan salah satu kitab suci. Kita mengenal istilah ada Al-Quran sebagai kitab sucinya orang Islam. Oke? Secara dominan, atau emang bukan secara dominan, seluruh isi Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Oke? Nah, misalkan nih, aku ingin bisa menerjemahkan, oke, atau aku ingin bisa menafsirkan isi Al-Quran. Aku loh, bukan aku baca tafsiran orang, tapi aku pengen bisa membuat tafsir isi Al-Quran. Apa yang harus aku pelajari? Bahasa Arab, karena Al-Qurannya sendiri menggunakan bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau aku ingin menjadi penafsir Al-Quran, aku harus belajar bahasa Arab karena Al-Qurannya dituliskan dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya gini, tapi aku pengen belajar Al-Quran, tapi aku nggak mau menafsirkannya. Ya nggak apa-apa. Belajar Al-Quran nggak perlu menafsirkan. Teman-teman cukup dengar tafsiran orang. Gitu. Berarti teman-teman nggak perlu belajar bahasa Arabnya, cukup lihat aja hasil belajarannya orang. Oh,
orang udah menafsirkan artinya gini, ya udah kita percaya kata orang tersebut. Kalau misalkan kita ragu, ya udah kita belajar sendiri bahasa Arabnya. Oke? Analogi itu kira-kira pas untuk digunakan menjabarkan tentang si Olimpiade Fisika ini. Sebagai contoh, aku pengen bisa menafsirkan fisika, atau lebih tepatnya aku pengen bisa menjawab soal-soal Olimpiade Fisika. Ingat ya, soal Olimpiade Fisika, bukan fisika biasa, soal Olimpiade Fisika. Nah, sedangkan soal Olimpiade Fisika, bahasa utamanya dinyatakan dengan bahasa-bahasa matematika. Kemudian, aku bilang, aku nggak mau belajar matematikanya. Kenapa? Karena aku nggak suka belajar matematikanya. Matematikanya ribet. Ya udah, nggak usah jadi penafsir atau menjawab soal-soal Olimpiade Fisika. Karena kita nggak mau belajar matematikanya. Gitu. Sedangkan matematikanya adalah bahasa yang penting untuk menafsirkan isi soal Olimpiade Fisika. Nah, terus ada yang bilang, tapi aku suka fisika. Ya udah, suka fisika aja. Tapi nggak usah belajar Olimpiade Fisika. Dan nggak ada masalah loh. Kalau kalian menyukai fisika tapi kalian nggak mau belajar Olimpiade Fisika, no problem. Itu hak kalian dan itu kesenangan. Emang menyenangkan belajar fisika. Menyenangkan untuk mengetahui apa yang terjadi tentang alam semesta. Tanpa perlu kita belajar, gitu loh. Kita cukup mendengar orang lain yang mempelajari, terus kita mendapatkan informasi tersebut, dan kita senang dengan informasi tersebut. It's okay. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen mengikuti Olimpiade Fisika, artinya teman-teman harus bisa menjadi penafsir fisika, ya mau nggak mau teman-teman harus belajar matematika. Minggu lalu, di materi sebelumnya, aku rasa teman-teman udah diajarkan tentang materi-materi matematika dasar. Nah, tadi aku udah memberikan keterangan materi matematika apa yang teman-teman perlukan. Tadi aku udah note 1, silakan teman-teman catat, aturan diferensial. Oke, itu ada 3, perkalian, pembagian, dan aturan rantai. Dipelajari aja di materi diferensial atau turunan, di buku matematika. Belajar aja buku matematika SMA. Kalau teman-teman ngaku, Kak, aku masih kelas 10, belum bisa belajar kelas 11, ya udah nggak usah ikut Olimpiade Fisika. Anak Olimpiade Fisika itu harus belajar materi yang bukan tingkatnya. Jadi emang harus rajin. Kalau nggak mau rajin belajar, ya udah nggak usah, mending nggak usah ikutan Olimpiade Fisika, mending pindah bidang aja gitu loh. Karena nggak akan ada harapan teman-teman di sini. Gitu. Oke, 1, diferensial. Penting banget soalnya diferensial. Kedua, tadi kan aku udah nunjukin tentang contoh analisa dimensi. Dan analisa dimensi ini butuh kemampuan eksponensial yang baik. Oke, materi eksponensial itu materi-materi awal matematika kelas 10. Jadi kalau kalian kelas 10 semester 1 sekarang, pasti kalian pernah belajar eksponensial. Biasanya berikatan sama logaritma. Itu mutlak harus dikuasai. Kalau nggak kuasai, sekali lagi, mending berhenti ikut Olimpiade Fisika. Karena nggak akan bisa, gitu. Nggak akan ada harapan. Oke? Nah, yang udah kesinggung di sini sih sejauh ini baru 2 itu. Baru eksponensial sama aturan diferensial. Kalau kita simpulkan apa yang udah dipelajari malam ini, sebenarnya malam ini kita udah menyimpulkan materi fisika apa sih yang dipelajari di Olimpiade Fisika minimal sampai tingkat kota, gitu. Mulai dari kinematika, aku ulang lagi ya, kinematika, dinamika, kemudian dinamika tadi tinjauannya dari gaya, gaya bisa ditinjau secara usaha energi maupun impuls momentum. Kemudian ada materi baru yaitu dinamika rotasi, di mana dinamika rotasi mengulang semua kinematika dan dinamika tadi, tapi dengan tinjauan rotasi. Jadi kinematika dan dinamika tadi nggak boleh diabaikan, harus dipelajari dengan detail, baru masuk dinamika rotasi. Kemudian begitu udah masuk dinamika rotasi, udah belajar semuanya, ada materi tambahan lain yaitu osilasi. Gitu. Osilasi hukum dasarnya adalah hukum Hooke, tapi dasarnya isinya adalah tentang kinematika sama dinamika juga ujung-ujungnya. Gitu. Itu materi OSK. Oke? Sama tadi ada 1 yang paling dasar, analisa dimensi. Sebelum belajar materi kinematika tadi.
Nah, kemudian begitu masuk tingkat provinsi, materinya sama persis, tapi tingkat kesulitannya akan lebih tingkat sorry. Nah, tingkat kesulitan dari matematikanya akan lebih rumit di tingkat provinsi. Materinya sama persis, minus analisa dimensi. Jadi analisa dimensi udah nggak dipelajarin lagi. Kenapa? Karena emang itu dasar. Jadi semua materi pasti ada analisa dimensinya. Tapi nggak akan ada soal spesifik analisa dimensi di tingkat provinsi. Jadi itu dibuang aja karena udah dasar banget. Ibaratnya kayak belajar penjumlahan biasa. Jadi udah nggak akan ada soalnya lah. Gitu. Tapi ada satu materi tambahan di tingkat provinsi. Gitu. Di tingkat provinsi ada materi tambahan yaitu materi gravitasi. Tapi polanya 2 tahun belakang gravitasi ini mulai muncul nih di tingkat kota gitu. Padahal kalau secara silabus gravitasi itu muncul hanya di OSP gitu. Jadi OSP tetap belajar semua yang tadi dipelajarin di atas plus materi gravitasi. Kemudian kalau teman-teman berhasil lolos nih sampai tingkat nasional, oke, misalkan lolos sampai tingkat nasional, maka akan ada tambahan materi listrik dan magnet, terus materi termodinamika. Tapi satu hal yang teman-teman harus perhatikan, mulai dari materi gravitasi ini, sebenarnya isinya adalah kinematika dan dinamika juga. Kinematika dan dinamika. Jadi akan berisi materi posisi benda, percepatan sama gaya. Udah materi-materi itu lagi gitu loh. Cuman ada teori lainnya yaitu teori gravitasi gitu loh. Ada teori-teori gravitasi yang teman-teman akan pelajari. Tapi ujung-ujungnya besaran-besaran yang dipelajari adalah besaran-besaran di kinematika dan dinamika. Begitupun listrik dan magnet. Mau teman-teman misalkan belajar voltase, kuat arus, muatan dan lain sebagainya, medan listrik, tetap ujung-ujungnya adalah bagaimana pengaruh listrik dan magnet pada tinjauan kinematika dan dinamika. Begitupun termodinamika. Termodinamika tentang panas. Bagaimana suatu panas, misalkan kita ada permesinan menghasilkan panas, tapi panasnya itu menghasilkan gerak gitu loh. Oke? Ujungnya tentang ini juga, kinematika dan dinamika. Makanya di materi Olimpiade Sains Nasional, baik dari tingkat kota maupun sampai tingkat nasional, itu nggak akan ada materi optik. Kenapa? Karena materi optik itu kan nggak akan ada kaitannya sama gerak, oke? Nggak ada kaitannya sama pergerakan benda. Nanti kalau misalkan udah lolos nasional, misalkan teman-teman medalis, terus nanti ikut pelatnas, ini internasional bisa jadi keluar soal optik. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman udah hatam semua materi kinematika dan dinamika, itu aman untuk belajar apapun di fisika, gitu. Karena dasarnya itu adalah semua hal berkaitan sama mekanika, gitu. Baru nanti akan belajar optik, akan belajar misalkan gelombang, terus belajar hal-hal lain lah yang mungkin sebelumnya ini kayaknya nggak pernah ada di Olimpiade Fisika gitu. Makanya kalau kita bicara tentang tingkat internasional itu kejauhan. Kita kuatkan dulu di bagian OSK ini, oke? Sampai materi OSK aja itu penuh dengan bentuk-bentuk yang rumit dan bentuk-bentuk matematis tentu saja yang perlu teman-teman kuasai, gitu, oke? Kira-kira begitu penggambaran utama dari materi fisika di Olimpiade Fisika Nasional. Ini dasarnya yang aku jelaskan. Semoga bisa membentuk paradigma teman-teman tentang apa yang perlu dipelajari. Teman-teman bisa bikin strategi, oh aku harus belajar A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, karena pemaparan yang aku sampaikan sudah selesai, tapi waktunya masih ada sekitar 25 menit, aku kasih kesempatan teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Aku sarankan pertanyaannya tidak perlu melalui mikrofon, cukup melalui kolom chat, oke? Aku sambil istirahat minum dulu sejenak. Aku kasih waktu teman-teman untuk bertanya. Kalau misalkan mau bertanya,
silakan ditanyakan di kolom chat. Misalkan, Kak, aku mau nanya materi A, B, C, D, terserah, tanyakan aja. Oke, paling aku kasih kesempatan teman-teman bertanya selama 5 menit, kumpulkan semua pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan. Kalau ada akan aku bahas. Kalau nggak ada, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Oke, aku kasih 5 menit ya. Silakan. Pikirkan mau tanya apa.